Bapak Ibu guru, orang tua siswa-siswi, teman-teman dan para kakak alumni SMA 51 yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk mengikuti perayaan Natal SMA 51 secara virtual. Mari Bapak Ibu guru serta teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita satu duduk. Mari kita mengingat segala penyertaan Tuhan yang sempurna selama 1 tahun ini, untuk segala nafas kehidupan, untuk segala berkat yang berlimpah. Kita masih bisa dilindungi dari segala penyakit yang sedang merajalela di negara ini. Mari kita naikkan syukur kita. Tuhan, selamat siang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah virtual kami Bapa. Kiranya Engkau yang ikut campur Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa, sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar dan selalu dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu guru, orang tua siswa-siswi, teman-teman dan para alumni SMA 51 Jakarta, mari kita menaikkan
Pujian kita selalu berdua. Bapak Ibu Guru, orang tua wali siswa-siswi, teman-teman serta rekan sekalian, marilah kita menyalakan lilin dan nyanyikan lagu Malam Kudus. Kita
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama di dalam ibadah Natal SMA 51 kali ini Tuhan. Dalam acara pemberitaan firman Tuhan ini, urapilah lidah bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan kali ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal sekalipun kita tidak bisa bertemu dalam satu ruangan. Saya percaya ini semua adalah anugerah Tuhan dan kehendak Tuhan yang harus kita syukuri sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi secara global di dunia ini. Kita masih diberikan kesempatan merayakan Natal sekalipun lewat daring saudara. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak, pembimbing Rokris, pengurus Rokris, anak-anak SMA 51 sekalian, khususnya juga buat orang tua, anak-anak didik di SMA 51. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di Natal kali ini. Dan Natal kali ini bertemakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tapi persoalannya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berkata Allah menyertai kita, seperti apakah pemahaman kita? Apa maknanya Allah menyertai kita? Dan pertanyaan ini menjadi pertanyaan besar khususnya bagi anak-anak kami, anak-anak siswa SMA 51 yang boleh saya katakan anak-anak milenial, anak-anak zaman now. Kenapa? Tentunya anak-anak kami semuanya sudah merayakan Natal puluhan kali. Orang-orang tua yang mengikuti Natal ini, bahkan guru-guru pun sudah merayakan Natal puluhan kali. Bahkan diantara kita banyak kali terlibat sebagai panitia atau ikut berperan dalam drama Natal. Ada yang berperan seperti Yusuf, Maria, malaikat, gembala. Kita mungkin sudah hafal betul apa yang menjadi hafalan-hafalan di dalam drama itu. Tetapi seringkali kita belum menemukan makna yang sungguhnya dari Natal itu. Terlebih dari makna perkataan Immanuel, Allah menyertai kita. Apa artinya Allah menyertai kita? Kalau saya bertanya kepada anak-anak SMA 51, apa maknanya? Apa artinya Allah menyertai kita? Mungkin kau menjawab, ya Allah menyertai, ya sudah menyertai. Terus menyertai apa maksudnya? Apa maksudnya menyertai? Apakah memang benar engkau benar-benar merasa disertai oleh Tuhan? Apa iya? Ini pertanyaan besarnya. Karena apa? Kalau engkau dan aku disertai oleh Tuhan, mestinya ada buktinya, saudara. Anak-anak kami, anak-anak SMA 51 khususnya, kalau engkau memahami dan meyakinkan dirimu bahwa engkau disertai oleh Tuhan, mesti ada bukti, implikasi dari penyertaan Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu dalam hidupmu. Tapi faktanya, anak-anak kami, khususnya anak-anak milenial zaman-zaman ini, saudara, hari-hari ini, mereka mungkin masih bisa berkata disertai oleh Tuhan. Tapi faktanya hari-hari yang mereka lalui, cara hidup yang mereka lakoni, itu sungguh kontradiktif dan tidak bisa kita maknai sebagai orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Buktinya, banyak anak-anak milenial saat ini, hari-hari ini, tidak lagi mencintai firman Tuhan. Kalau misalnya ditanya siapa namanya ibunya Daud misalnya, mungkin mikir 7 keliling dulu baru tahu, atau cari googling dulu. Mau ditanya misalnya siapa istrinya Abraham, mungkin ya siapa ya, nanya-nanya dulu. Tapi kalau misalnya ditanya handphone yang terbaru, wah pasti tahu. Tempat wisata yang terbaru pasti tahu. Kalau ditanya siapa rapper yang terhebat sekarang, pasti tahu. Kalau ditanya siapa bintang film yang terkaya, pasti tahu. Atau pemain sepak bola yang terhebat, pasti tahu. Tapi kalau ditanya siapa nama istri Nuh misalnya, atau siapa nama istri Lot,
Ya siapa ya nama istri Lot? Ya nanti dijawabnya ya Nyonya Lot gitu. Nah, perhatikan. Ini fakta. Ini fakta. Itu sebabnya mungkin kita bisa berkata bahwa anak-anak milenial sekarang sudah kehilangan makna dari Natal. Khususnya dari arti kata Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini terlalu mencintai dunia dan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Mereka sibuk dengan apa yang ada di dunia ini. Mereka dikuasai dan ingin menguasai dunia ini. Ini sangat sederhana. Ini bukti yang sangat gampang untuk kita lihat. Kenapa? Anak-anak zaman milenial sekarang ini terlalu mencintai dunia. Terbukti. Mungkin kalau seperti kita tanya lah misalnya, siapa itu Angelina Jolie? Pasti mereka tahu. Siapa itu Daniel Radcliffe? Itu Daniel Radcliffe itu adalah pemeran Harry Potter. Atau Brad Pitt. Atau Hugh Hefner. Mereka tahu. Padahal orang-orang ini jelas-jelas adalah orang-orang ateis. Sekalipun mereka terkenal, saudara. Bintang film. Mungkin kalau ditanya, siapa itu Red Velvet? Wah, pasti tahu. Atau mungkin kita bertanya, siapa itu Jongwon? Pasti tahu. Artis-artis Korea top. Bahkan mungkin orang-orang tua yang ikut di acara Natal SMA 51 kali ini pasti tahu yang namanya John Lennon. Kita menikmati suguhan lagu-lagu John Lennon. Kita mungkin di antara kita ada yang menjadikan John Lennon menjadi seorang figur dalam hidup kita yang kita kagumi. Padahal kita lupa John Lennon sendiri yang berkata, pernah dia berkata, we are more famous than Jesus. Kami lebih terkenal daripada Yesus. Bayangkan saudara, kita menggandrungi orang-orang seperti ini. Anak-anak zaman milenial sekarang ini terlalu mencintai materialis yang ada di dunia ini, benda-bendawi. Senang dengan ikat pinggang Gucci, tas Hermes. Senang dengan sepatu Nike, Adidas, segala macam. Pengen itu. Pengen jam tangan Rolex. Pengen emas, pengen berlian. Sehingga kemana-mana jadi seperti toko emas berjalan. Pengen mobil terbaru, pengen rumah terbaru, pengen gadget terbaru, semuanya diingini. Itu sebabnya saya katakan, orang-orang yang seperti ini bagaimana mungkin dia bisa memahami arti kata Immanuel, sedangkan dalam hidupnya dipenuhi dengan benda-benda duniawi, hal-hal yang berbau duniawi, mencintai duniawi. Padahal saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang yang mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, jikalau ia mengasihinya, maka kasih akan Allah tidak ada pada orang itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat sulit dan bisa kita percaya kalau anak-anak zaman milenial hari-hari ini tidak lagi memahami makna dari Natal yang sesungguhnya. Padahal makna Natal yang sesungguhnya adalah pembuktian dari janji Tuhan kepada umat manusia. Makna Natal yang sesungguhnya adalah hari di mana Allah menjelmakan dirinya menjadi seorang anak manusia, mengambil rupa seorang manusia. Makna Natal yang sesungguhnya adalah kehadiran juru selamat di tengah-tengah manusia yang berdosa. Tapi sekali lagi, hal-hal ini sudah tidak begitu bermakna lagi dalam kehidupan anak-anak zaman milenial hari-hari ini. Karena apa? Karena mereka sudah dikuasai oleh dunia ini. Dan mereka ingin menguasai dunia ini. Padahal Alkitab dengan jelas berkata dunia ini di bawah kuasa si jahat. Dan Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa kalau orang mencintai dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya dikasihinya, maka kasih akan Allah tidak ada pada orang itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kalau kita ingin mencari tahu makna yang sesungguhnya dari makna Immanuel, Allah menyertai kita, maka kita mesti harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Matius 1 ayat 23 jelas dikatakan dalam Matius 1 ayat 23 itu bahwa Yesus yang kita kenal adalah juru selamat itu sudah dinubuatkan,
itu sudah akan dilahirkan lewat seorang perempuan, seorang perawan, seorang dara. Yang dilahirkan adalah anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tahukah saudara bahwa Matius 1:23 ini adalah kutipan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang 14. Ini adalah kutipan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang 14. Yesaya adalah seseorang yang lahir 700 tahun atau yang hidup 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sangat jauh, saudara. Tetapi Yesaya sudah mendapatkan ilham, Yesaya sudah mendapatkan nubuatan dari Tuhan bahwa suatu saat kelak akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perawan, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Dan inilah yang dicatat oleh Matius. Inilah sebenarnya penggenapan dari janji Tuhan kepada umat manusia lewat Nabi Yesaya. Jadi makna Natal yang pertama ini adalah bahwa Allah dengan kemahakuasaannya menepati janjinya lewat Nabi Yesaya. Bayangkan saudara bahwa Allah sendiri yang berbicara kepada Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Sang Mesias. Dan itu dibuktikannya lewat seorang perempuan yang bernama Maria. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Inilah makna yang harus kita dapati, yang harus kita miliki, bahwa kelahiran Sang Mesias, Immanuel, itu adalah pembuktian janji Tuhan. Jadi tidak kucuk-kucuk, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dibuatkan 700 tahun sebelumnya. Inilah makna yang sangat luar biasa, saudara. Pembuktian janji dari Tuhan. Lalu yang kedua, di situ dikatakan bahwa anak laki-laki itu dinamai Immanuel, lahir dari seorang anak dara. Immanuel itu artinya Allah menghadirkan dirinya dalam tubuh manusia. Dan di situ dikatakan dilahirkan dari seorang dara, itu membuktikan bahwa tidak ada campur tangan manusia dengan kelahiran Sang Mesias, Tuhan itu sendiri. Tidak memerlukan hubungan suami istri untuk melahirkan Yesus Sang Mesias. Itu membuktikan kemahakuasaannya Tuhan. Sehingga kalau kita merayakan Natal, sesungguhnya kita harus bersyukur dan bersukacita. Tuhan yang luar biasa itu mau lahir, mau hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang berdosa di tengah-tengah dunia ini. Immanuel itu artinya Allah yang Maha Kuasa itu berkenan untuk diam, untuk lahir, untuk hadir di tengah-tengah orang yang berdosa. Inisiatifnya datang dari Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah memahami bahwa ternyata makna Natal itu luar biasa, itu adalah sebuah penggenapan dari nubuatan. Lalu yang kedua adalah penggenapan nubuatan itu tidak memerlukan tangan manusia untuk menghadirkan manusia Yesus itu di tengah-tengah dunia ini. Harusnya kalau memang benar Allah sudah menyertai kita, kalau memang Allah hadir dalam hidup kita, mestinya ada bukti yang bisa kita perlihatkan, atau bisa kita rasakan, atau kita alami. Sebagai seorang Kristen yang merayakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Allah dalam hidupnya, semestinya ada bukti yang bisa diperlihatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa mendekati makna dari kehadiran atau penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu melihat sebuah contoh. Contohnya kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 39 tentang seorang yang bernama Yusuf. Kalau saudara baca Kejadian 29 ayat 1 sampai 5, saudara nanti bisa menemukan bahwa apa yang dicapai oleh Yusuf itu terjadi karena apa? Dia disertai oleh Allah.
Immanuel, Allah Immanuel dalam hidupnya Yusuf. Padahal Yusuf adalah orang yang dibuang oleh saudaranya, dijual ke orang Ismail, saudara. Lalu dijadikan jadi budak di rumah Potifar. Tapi yang luar biasanya di situ dikatakan bahwa Yusuf yang pertama selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bukan hanya itu, setelah dia berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya, tuannya melihat itu dan memberikan pengakuan, wah luar biasa nih Yusuf, semua yang dikerjakannya berhasil. Setelah tuannya melihat itu, bukan hanya tinggal diam, tuannya mempromosikan Yusuf. Semua apa yang ada di rumahnya dikelola oleh Yusuf kecuali istrinya. Lalu yang ketiga, saudara bisa lihat Yusuf menjadi berkat bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin memaknai apa arti dari Allah menyertai kita, maka kita yang merayakan Natal dengan makna Allah menyertai kita, mestinya kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pekerja, dan terutama anak-anak kami sebagai seorang pelajar di SMA 51, harusnya engkau berhasil dalam segala apa yang engkau kerjakan dalam studimu. Sebagai seorang guru harusnya engkau berhasil dalam apa yang engkau kerjakan. Sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pekerja, engkau harus berhasil dengan apa yang engkau kerjakan. Kenapa? Karena Allah menyertaimu. Bukan hanya itu. Ketika kita bisa memperlihatkan pekerjaan kita, ketika anak-anak kami di SMA 51 ini menjadi orang-orang terbaik di kelasnya, itu akan mendatangkan pengakuan. Wah, luar biasa ya mereka itu. Memang benar mereka disertai oleh Tuhan. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan yang memaknai Allah menyertai kita, yang merayakan Natal Immanuel ini, harusnya engkau tampil berbeda, harusnya engkau tampil dominan, harusnya engkau tampil menjadi number one, the best one di kelasmu. Sehingga orang-orang yang melihatmu akan mengakui Tuhan yang kau sembah. Dan bukan hanya itu, engkau harusnya menjadi berkat di sekolahmu, di kelasmu. Sebagai seorang guru engkau jadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, penting untuk kita mengerti bahwa kalau kita berkata Tuhan menyertai kita, harusnya ada implikasinya. Jadi kalau kita merayakan Natal kali ini dengan tema Allah menyertai kita, maka jangan sampai kita tidak lagi merasakan atau mengalami implikasi dari penyertaan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, biarlah anak-anak kami SMA 51 menjadi orang-orang yang terbaik, berhasil dalam studimu. Biarlah Bapak Ibu guru Kristen, orang-orang Kristen yang ada di sekolah SMA 51 ini menjadi guru-guru teladan yang mendapatkan promosi, yang mendapatkan pengakuan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun engkau bekerja. Sebagai orang tua pun kita menjadi orang-orang yang terbaik, berhasil dalam pekerjaan kita, membimbing rumah tangga, mengajari anak kita, sehingga orang lain pun diberkati lewat hidup kita. Selamat merayakan Natal. Biarlah Immanuel sungguh-sungguh berimplikasi, berpengaruh dalam hidup kita. Saya berharap, saya berdoa khususnya buat anak-anak kami, anak-anak SMA 51 kali ini. Ketika engkau mendengarkan tema Natal kali ini, Allah menyertai kita, maka yakinkan dirimu, kalau Tuhan menyertai engkau, harusnya engkau berhasil dalam studimu. Harusnya engkau menjadi orang-orang terbaik dalam sekolahmu. Harusnya engkau menjadi orang yang berhasil menjelang masa depanmu. Dan orang-orang yang merayakan Natal sebagai guru, sebagai orang tua, harusnya menjadi orang-orang yang berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan. Inilah makna Immanuel. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan membuat kita berhasil, sehingga kita memuji Tuhan, orang lain memuji Tuhan, kita menjadi berkat bagi siapapun. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Berapa banyak kita sudah mengikuti ibadah Natal? Berapa banyak kita sudah mendengarkan kata Immanuel? Berapa kali kita sudah mendengarkan kata ini, tapi kita tidak memaknainya dengan makna yang benar. Bahkan kita tidak merasakan dan mengalami makna dari kata Immanuel itu. Tapi hari ini
Kita sudah mendengarkan makna dari kata Immanuel itu, bahwa sesungguhnya kalau Allah menyertai kita, semestinya kita berhasil dalam pekerjaan kita karena Tuhan menyertai kita. Sesungguhnya kalau Allah menyertai anak-anak kami, anak-anak SMA 51, maka engkau semestinya berhasil dalam studimu. Semestinya Bapak Ibu guru menjadi anak-anak Tuhan di sekolah ini harusnya berhasil dalam segala pekerjaan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini sungguh-sungguh menguasai dan mengubahkan hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, ada iman yang mulai lahir, ada kepercayaan kepada Tuhan, bahwa sungguh bila Tuhan menyertai kami, kami pasti berhasil. Kami pasti tampil menjadi orang-orang terbaik di kelas, di studi kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Hanya karena satu hal, Engkau menyertai kami. Bapa, sertailah setiap kami, khususnya anak-anak SMA 51 dalam studi mereka. Sertai mereka supaya mereka berhasil ya Tuhan. Engkau Immanuel dalam hidup dan hari-hari mereka. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, Engkau senantiasa Immanuel dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal buat setiap kita. SMA Negeri 51 Jakarta
Dan saat ini tiba saatnya kita semua akan bersatu dalam doa syafaat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang setiap kita tundukkan kepala kita dan pejamkan mata kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, dan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal, yaitu Natal SMA Negeri 51 Jakarta, melalui daring Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga buat setiap Bapak, panitia yang boleh bekerja untuk mewujudkan acara ini. Terima kasih buat setiap pengisi acara. Terima kasih juga buat setiap yaitu para hamba-hamba Tuhan yang boleh mensupport kami untuk kami dapat bersama-sama pada saat ini mengerti benar tentang Natal melalui perayaan Natal ini, di mana tema kami pada hari ini adalah tentang Immanuel, Tuhan itu Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami boleh Bapak diajar pada hari ini mengerti benar tentang penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh percaya Tuhan berkati bangsa negara Indonesia. Kami berdoa, kami satukan hati kami untuk seluruh negeri tercinta Indonesia Bapa, di mana kami percaya Bapa di surga bahwa Tuhan mengasihi Indonesia, mengasihi bangsa negara ini, mengasihi pemimpin bangsa kami Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin, bahkan juga kabinet, bahkan juga DPR, MPR yang boleh ada, setiap pejabat di bangsa ini Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk mereka boleh melakukan sesuatu sesuai kehendak Bapa atas bangsa ini. Karena kami tahu kasih Bapa tidak terbatas oleh apapun, bahkan oleh kepercayaan yang juga mereka anut Tuhan. Namun kasih Bapa akan terus masuk ke dalam hidup setiap mereka dan menyatakan penyertaan sempurna atas bangsa negara Indonesia. Buat setiap tim medis Bapa yang boleh sehingga pada hari ini Bapak terus berjuang untuk yaitu melakukan yang terbaik bagi bangsa negara Indonesia, bagi setiap pribadi yang terkena suspek COVID Bapak di surga. Berikan mereka ekstra kekuatan, pengharapan baru dengan sukacita dan sejahtera. Buat TNI Polri Bapak, Tuhan berikan juga kepada mereka Bapak itu hikmat dalam mengemban tugas jabatan mereka Bapak, itu sebagai yaitu pribadi-pribadi yang bekerja buat keamanan bangsa ini. Bapa di surga, kami akan syukur kami, hormat kami bagi namamu juga buat sekolah di mana kami berada Tuhan, SMA Negeri 51 Tuhan, diberkatilah SMA Negeri 51, yaitu kepala sekolah, guru-guru, bahkan juga kami siswa-siswi, bahkan setiap bagian dalam SMA Negeri 51 Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, orang-orang tua kami juga diberkati Bapa di surga. Kami para siswa-siswi Bapa, kami boleh belajar sesuai dengan apa yang Tuhan berikan atas setiap kami Bapa, bahwa kami melakukan segala sesuatu untuk nama Tuhan Yesus Kristus, bukan yaitu untuk setiap pribadi yang lain Bapak. Karena itu kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami, Kau Allah Immanuel yang juga mengajar kepada kami sekarang dalam masa daring ini Tuhan, untuk kami terus melakukan sesuatu yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah lelah kami, di tengah penat kami Tuhan, dalam yaitu setiap pelajaran daring Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ambil bagian, beri kami damai sejahtera sukacita. Kami berdoa juga Tuhan yang buat keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang hari ini mungkin Tuhan mereka ada terbaring di rumah sakit Bapa. Mereka berjuang dalam setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan hadir bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel. Kami berdoa juga Tuhan, pada sini Bapak juga Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga kami Bapak. Diberkatilah orang-orang tua kami, diberkatilah kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami Tuhan, dalam kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan juga buat hamba Tuhan yang kami akan berfirman Tuhan atas setiap kami Bapak, diberkati juga keluarga, bahkan juga Tuhan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dahsyat dan luar biasa. Bapak di surga, ini doa kami Bapak. Kami bawa ke dalam tangan kasih Bapak di surga, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada bagi kami untuk menyatakan kasih Bapa yang lebih daripada pernah kami bayangkan dan kami pikirkan. Hadir bagi kami selalu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dahsyat dan luar biasa. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bawa korban pujian hormat kami, doa syafaat kami saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah Immanuel, menyertai kami. Haleluya. Amin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ria Ziga selaku pembina ekskul Roh Kris
SMA Negeri 51 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta ibadah Natal dan juga para siswa yang saya cintai. Pertama kali, marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita semua masih dan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Semoga dengan rasa syukur itu terus kita wujudkan dalam pengabdian kita terhadap bangsa dan negara, dan khususnya untuk pendidikan di SMA Negeri 51 Jakarta. Harapan saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 51, kami berharap dengan adanya kegiatan ibadah Natal akan lebih meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap perbuatan kita selalu diorientasikan kepada pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lebih khusus lagi diutamakan, semoga segala apa yang kita lakukan selalu diterapkan dalam rangka untuk pengembangan karakter, khususnya para siswa kita, sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan unggul, hingga menjadi bekal para siswa dalam menyongsong masa depannya. Sekali lagi, selaku Kepala Sekolah, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, khususnya panitia yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga sehingga suksesnya acara ibadah Natal. Semoga apa yang telah kita lakukan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan para siswa kita. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta, Bapak Ibu Guru, Komite, Bapak Pendeta Edward Siagian, Bapak Ibu orang tua siswa, pelatih Rokris, alumni SMA 51, dan siswa-siswi yang kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkenan kepada kita semua, sehingga kita jumpa kembali dalam rangka ibadah Natal SMA 51 secara virtual. Ibadah tahun ini berbeda. Kita laksanakan dalam kesederhanaan, namun tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Tema Natal tahun ini terdapat dalam Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Subtema, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita membawa kita sukses menjalani tahun 2021. Situasi yang sedang kita jalani saat ini merupakan tantangan bagi kita semua. Ibadah dari rumah, belajar dari rumah, ekskul dari rumah, hampir semua aktivitas kita laksanakan dari rumah. Tentu hal ini berat bagi kita semua. Namun subtema kita menjawab apa yang sedang kita hadapi saat ini, bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita membawa keberhasilan dan kemampuan melewati kondisi apapun. Pada kesempatan ini saya sampaikan apresiasi kepada pengurus Rokris. Walaupun mereka baru memulai masa baktinya, tetapi mereka tanggap dan memberi respon serta kerjasama sehingga ibadah Natal ini terlaksana dengan baik. Momen Natal menjadi energi untuk melayani dan belajar serta memperbaiki diri. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pendeta Edward Siagian, Bapak Ibu Guru, orang tua, pelatih Rokris, panitia, dan semua pihak yang terlibat dalam ibadah Natal ini. Akhir kata saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 51, yang kami hormati Bapak Ibu Guru,
serta semua staf pengajar di SMA Negeri 51 yang kami hormati, Bapak atau Ibu Pendeta yang mengambil bagian dalam pelayanan pada Natal SMA Negeri 51 pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali murid, dan yang kami kasihi, yang kami banggakan, anak-anak kami semua, siswa-siswi SMA Negeri 51. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai, melindungi, serta memelihara hidup kita hari lepas hari hingga pada saat ini. Dan kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, khususnya bagi SMA Negeri 51 yang pada hari ini dapat melaksanakan perayaan Natal walaupun perayaannya secara virtual. Dan kita percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus bekerja untuk melawat setiap kita. Dan kami juga sebagai orang tua murid mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selama ini sudah terus dengan sabar mendampingi anak-anak kami. Dan biarlah kiranya lewat perayaan Natal pada hari ini memberikan kepada kita semua damai sejahtera, sukacita yang lebih lagi, dan kekuatan serta semangat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merebak, kita tetap punya pengharapan, kekuatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat pihak SMA Negeri 51 yang sudah memfasilitasi siswa-siswi SMA Negeri 51 yang khususnya beragama Kristen untuk bisa melaksanakan perayaan Natal tahun 2020 yang dirayakan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati SMA Negeri 51, memberkati semua staf kepala sekolah, staf guru-guru, semua pengajar untuk semakin hari semakin sukses di dalam setiap pekerjaan. Dan semua anak-anak kami juga biarlah walaupun secara online tidak bisa secara langsung merayakan Natal ini, tapi kita tetap bersyukur. Apapun yang terjadi saat ini, kita percaya Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih buat semua tim juga yang dari Bakor Umkris yang sudah melaksanakan Natal ini, sudah mengupayakan segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang memberkati. Jadi kami sebagai perwakilan dari orang tua murid mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menjalani hari-hari di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, shalom, damai sejahtera. Amin. Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kita bisa merayakan Natal sekalipun secara virtual. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 51 Jakarta, Ibu Pembina, Bapak Pelatih Rokris, orang tua, alumni, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada kami dalam perayaan ini. Kepada Ibu Zega selaku pembina Rokris, Bapak Yusuf selaku pelatih, dan juga teman-teman panitia Natal, pengurus, dan semua anggota Rokris atas kerjasamanya sehingga terlaksananya Natal hari ini.
Harapan saya, semoga ke depan Roh Kris ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi wadah diskusi pengenalan akan Yesus. Dan saya juga berharap siswa-siswi yang beragama Kristen bisa ambil bagian di setiap ibadah yang dilakukan setiap hari Jumat. Doa saya, semoga SMA Negeri 51 ini semakin maju dan banyak menciptakan generasi muda yang berprestasi. Akhir kata, saya Elsa Mahgris selaku Ketua Roh Kris mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak kami, anak-anak SMA 51, kita akan mengakhiri ibadah kita. Persiapkanlah hatimu, bukalah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus senantiasa turun menyertai hidup kita mulai hari ini lagi sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya, demi dan dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin.